Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Joshua Jedit. Video kali ini kita ada sesi 2 atau part 2 dari video sebelumnya. Kita masih ada di Grand Sunrise, tapi kita beda klaster. Kali ini klasternya lebih besar, tipe-tipe rumahnya. Kalau sebelumnya namanya Ivory Deluxe, ukurannya 5x15. Nah sekarang kita lagi ada di klaster Stellar dengan tipe unit rumah Violet. Ukurannya 6x15, tapi untuk rumah contoh kali ini spesial teman-teman karena hook. Bisa kita lihat di sebelah kiri rumahnya masih ada sisa tanah. Jadi kelihatannya luas banget, mau buat main anak-anak itu enak banget teman-teman. Oke, kita lihat aja sebelah sini. Untuk lingkungannya nggak perlu diraguin lagi ya. Kalau misalkan Profes bikin rumah itu pasti ciamik, pasti asri, pasti bersih. Salah satunya adalah di Grand Sunrise ini. Grand Sunrise ini lebar jalannya untuk klaster Stellar itu sekitar hampir sama teman-teman, 12 meter. Untuk 3 papasan mobil itu masih bisa, jadi gede. Bisa teman-teman lihat di belakang ini. Di situ juga ada salah satu mobil contohnya. Jadi aman untuk papasan 3 mobil. Terus untuk listriknya sendiri sudah underground teman-teman. Jadi tidak ada kabel yang keleweran di atas, yang bergentayangan nggak ada. Terus untuk penghijauannya pun juga oke. Bisa kita lihat di sepanjang rumah di sini sama seperti klaster sebelumnya. Juga sudah ada pepohonannya setiap rumah. Apalagi untuk yang hook ini, rumah contoh hook ini ada taman tambahan teman-teman. Jadi lebih hijau, lebih asri, lebih nyaman buat kita. Oke, kita langsung ke sebelah sini. Karena ini ukurannya 6x15, jadi lebar bangunannya juga lebih besar daripada sebelumnya teman-teman. Bisa kita lihat dari pintunya, tapi sebelum ke pintu kita ke carport dulu. Meskipun lebar 6, tapi cuman bisa digunakan untuk 1 carport aja teman-teman. Nah mungkin kita bisa nambahin sepeda motor dan sepeda gitu ya, beberapa. Karena ini lumayan besar gitu ya, daripada yang sebelumnya. Terus kalau kita beranjak ke sebelah kanan, ini ada service area seperti di video sebelumnya teman-teman. Jadi kalau Profes buat itu biasanya service areanya ada di depan, tapi tetap nggak kelihatan sama orang-orang yang lewat. Contohnya adalah rumah-rumah yang di depan ini ada beberapa yang dihuni. Nah tetap rapi, tetap asri gitu ya, karena sudah ada tembok yang nutupin dan juga nanti akan ditambahin pintu. Ini bisa digunakan untuk jemur, untuk instalasi sanyo juga bisa. Sudah ada tandon air sekitar 1,5 meter kubik gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam, aku mau bahas fasadnya dulu. Nah, bedanya fasad dengan sebelumnya apa ya? Kalau fasadnya ini teman-teman, itu warnanya lebih kalem lagi, lebih soft lagi. Nah, kalau sebelumnya klaster Freya, tipe rumah Ivory Deluxe, mereka lebih ada sentuhan warna cerahnya, yaitu warna kayu di atasnya. Tapi kali ini enggak teman-teman, warnanya adalah krem, coklat keabu-abuan ya. Dengan tekstur yang dicipratin top di ampiang tadi. Terus atasnya ada balkonnya dan ada bordernya gitu teman-teman ya. Seperti bingkainya gitu. Terus untuk kusen-kusennya sendiri juga warnanya hitam sama seperti yang sebelumnya. Cuman nggak ada yang tadi warna coklat yang lebih terang itu. Jadi rumah ini lebih kalem, lebih dingin lah daripada yang sebelumnya. Meskipun yang sebelumnya juga sudah kelihatan dingin, tapi ini lebih kelihatan homey. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Welcome, yuk masuk. Kita kenalan dulu sama teman aku. Ada Sung Jongki, bukan, aku nggak tahu namanya siapa gitu ya. Kalau teman-teman tahu namanya siapa artis Korea ini, bisa komen di bawah, kasih tahu aku. Oke, kita lagi ada di ruang tamu untuk tipe rumah kali ini yaitu Violet. Nah, mungkin aku bahas dulu tentang pintunya ya teman-teman ya. Nah, kalau klaster sebelumnya yang ukuran 5-6 itu mungkin pintunya ada di sebelah, jadi kayak timpang kanan atau kiri gitu ya. Tapi untuk rumah di tipe Violet ini itu pintunya ada 2 teman-teman, jadi kelihatan lebih megah dari depan gitu ya. Biasanya pintunya 1 cuma 2 meter, ini 2,5 meter tingginya, terus ada 2, jadi kelihatan lebih megah teman-teman. Terus untuk ceilingnya dari ruangan di lantai 1 ini itu sekitar 3,5 meter, jadi tinggi teman-teman. Sirkulasi udaranya oke. Dan ini nggak ada sekat, nggak ada apa, cuman sekat untuk taman aja. Ini lumayan luas menurut saya, menurut Jedit gitu ya.
Ini juga ada sofa, sudah pakai sofa. Terus dari area sofa ke TV itu juga lumayan gede teman-teman. Kalau sebelumnya kan terlalu maju ya, nah ini agak ke belakang, jadi mobilisasinya kita oke. Terus di sebelah sini langsung ada meja makan. Ini furniturnya, interiornya lebih beda daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kental dengan Skandinavian, ini ada Skandinaviannya tapi lebih banyak boldnya teman-teman. Maksudnya banyak warna hitamnya yang condong gitu, jadi lebih ke American gitu ya, American modern. Oke, di sebelah sini ini juga sediakan meja untuk kita bisa ngaca, asik gitu ya. Terus kita bisa taruh souvenir di sini, atau mau taruh tempat kunci atau apa bisa di sini. Kita bisa ngaca juga, ada kacanya, juga bisa kelihatan lebih gede rumahnya. Itu. Terus ini lampunya juga lampu gantung untuk makan. Ya ini keren sih, lucu, milenial banget gitu ya. Terus waktu makan kita lihat ke depan sana, nah langsung disambut sama taman teman-teman. Jadi meskipun makan di rumah, kita tetap bisa nikmatin ijo-ijoan. Jadi kayak di film-film gitu kan, makan langsung waduh depan taman, depan kolam. Kalau kita mau buat ini jadi kolam pun juga bisa. Ini juga dibatasi sama jendela yang fix, yang nggak fix cuma satu bisa dibuka, sisanya fix gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ide buat taman ini diapakan, nah silahkan dieksekusi sendiri teman-teman ya. Terus di belakang sana itu ada pintu lagi. Jadi pintu aksesnya ada 3 karena ini hook. Hadapnya adalah hadap utara, ini ya hadap utara, dan juga hadap ke barat teman-teman. Jadi pintunya itu ada di sebelah barat. Kalau pintu utamanya ada di utara. Jadi kalau rumah kita ngadep ke barat, mungkin kalau waktu siang sama malam itu lebih panas. Siang dan sore lebih panas, siang dan malam. Kalau rumah kita hadap utara itu lebih dingin teman-teman. Utara dan selatan itu dingin. Tapi kalau rumah kita hadap ke barat dan timur, itu nanti panasnya mungkin gantian. Kalau timur itu panasnya pagi, dapat vitamin D masih oke. Tapi kalau barat panasnya keterlaluan. Jadi ya undi lah teman-teman. Tapi kalau teman-teman hokinya rumah hadap barat ya it's okay. Nah ini kebetulan cahayanya dapat juga dari barat, jadi siluet-siluet kayak gini menambah estetik rumah kita ya. Ini keren gitu ya. Bangunannya nggak perlu jelaskan lagi teman-teman ya. Jadi mereka pakai bahan-bahan terbaik dari kusen aluminiumnya, terus dari batanya, dari granitnya. Ini granit 60x60. Untuk yang kamar mandi dan dapur itu pakai keramik teman-teman. Kalau yang di ruangan-ruangan utama ini sudah granit krem gitu ya. Sudah standarnya developer. Terus kita ke area mana dulu nih? Oh, ke area sini boleh deh. Ini kamarnya sekitar 2,5x3 teman-teman. Gitu ya. Aku kurang suka sama ini wallpapernya. Terlalu pusing gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tidak membahas wallpaper. Anggap aja wallpaper ini nggak ada gitu. Nah, ini ruangan yang pertama. Jadi untuk rumah ini 6x15, kamarnya ada 3 teman-teman. Di bawah 1 dan di atas 2. Ini kamar yang pertama di bawah, dan juga sediakan jendela keluar. Jadi sirkulasi udaranya sudah aman. Ini ada filter juga. Kalau mau kabur bisa lihat sini gitu. Tapi jangan kabur lah ya. Corona bun. Oke, kita lanjut ke dapur teman-teman. Let's go. Nah, kita sudah sampai di area dapur. Sama seperti sebelumnya, dapurnya ada di depan. Dekatnya service area buat kita tempat jemur tadi. Jadi untuk ART kita atau kita yang lagi beres-beres rumah, itu nggak perlu riwa-riwi ya, dari depan belakang nggak usah. Jadi sudah disediakan. Tapi kita nanti mungkin kalau nggak mau kelihatan ini dari ruang tamu, bisa kita kasih filter tirai sedikit, atau mau dikasih pintu sliding, it's okay menurutku. Cuman kalau aku yang tidak melihat estetika jadi harus dianu. Kecuali kalau dapur kita bersih terus. Jadi meskipun ada tamu masih bisa layak dipuji gitu ya sama tamunya ya. Di sini juga sudah disediakan cor untuk dapurnya. Ini tinggal tambah kabinet atas sama kabinet bawah. Jadi ini
nggak perlu top table lagi, sudah dicor beton sama developernya, pakai keramik ya teman-teman. Ini keramik, terus dari ruang tamu, ruang tengah dan dapur ada levelnya teman-teman, jadi sedikit diturunkan supaya ada perbedaannya kayak gitu. Terus sebelah sini kita tembus yang tadi, jadi aksesnya ada 3, pintu utama, pintu samping sebelah sini, pintu servis, dan juga pintu belakang buat kabur. Gitu ya, bercanda ya. Oke, sekarang sebelum kita ke atas, kita mau ke toilet dulu teman-teman. Nah, di sini sudah ada toilet sama kayak klaster sebelumnya ya. Di rumah contoh Ivory Deluxe, jadi di bawah tangga. Terus ini setiap dinding kamar mandinya juga sudah di keramik. Terus levelnya pun juga turun 3 kali nih ya. Turun 2 sih, 1, 2. Jadi ada 3 step. Gitu, ini keramik. Nah, di sini pun juga dibedakan level antara toilet duduknya dan juga tempat untuk mandi. Jadi airnya ngalirnya juga aman. Kayak gitu. Di depan sini ada wastafel. Jadi oke menurutku. Ada wastafelnya, meskipun kita cuci tangan, di dalam ada orang, tetap bisa pakai ini. Nah, di belakangku ini, seperti biasanya teman-teman, bisa kita pakai untuk gudang, ya kan? Bisa kita pakai untuk lemari-lemari kecil, tempat-tempat barang yang sering kita pakai, gitu kan? Karena kalau ditaruh di ruang servis, itu akan numpuk teman-teman. Jadi nggak bisa jemur. Masa jemurnya di sini kan nggak lucu. Jadi di sini dipakai untuk barang-barang. Jadi di sana nggak terlalu banyak. Oke? Kita lanjut ke lantai 2, let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di lantai 2. Ini adalah kamar kedua teman-teman. Ini lebih besar ukurannya, sekitar 3 meter kali 4 meteran, main besar. Aku yang suka dari developer ini, selain mereka pakai bahan-bahan yang bagus, nah mereka mengerjakannya itu benar-benar rapi. Kita lihat dari granit yang mereka pasang itu benar-benar presisi. Terus setiap sudutnya itu siku semua, rusuk-rusuknya itu juga kelihatan lurus gitu ya. Mungkin disamarkan dengan warna dindingnya yang keabu-abuan, krem keabu-abuan ditambah kusen yang putih tulang. Jadi meskipun ada bengkok-bengkok sedikit, itu nggak kelihatan, jadi tetap kelihatan rapi. Lantainya kita bisa lihat juga presisi rapi. Tapi untuk ceiling yang lantai 2 ini lebih pendek daripada yang di bawah. Kalau yang di bawah itu sekitar 3,5 teman-teman. Kalau di sini mungkin 3 gitu ya. Tapi nggak terlalu pendek, jadi masih ukuran standar gitu, aman. Oke, let's go. Nah, sebelum kita ke kamar utama, kita lewat sini dulu. Jadi yang unik dari tipe rumah ini, Violet, kamar mandi yang di atas itu memang cuma ada 1, tapi bisa untuk sharing 2 kamar. Oke, masuk sebelah sini. Ini kayak rumah yang di Sutorejo teman-teman. Jadi 1 kamar mandi ini bisa dipakai untuk 2 kamar, gitu ya. Ini ada wastafel, ada toilet duduk, dan juga ada shower. Showernya dibedakan sebelah sini. Cara tinggal kasih tirai sudah selesai. Gitu. Jangan lupa buat ngunci dua-duanya. Kalau sana nggak dikunci, kita mandikan tidak lucu ya. Nanti timbul teriak-teriak dong. Oke, nah sekarang kita memasuki kamar utama teman-teman. Nah, di depan teman-teman ini ada area kloset. Jadi lemari-lemari kita bisa taruh di sebelah sini. Ini lemarinya cukup besar juga. Nah, mereka ngefullin tinggi. Ini tips juga ya. Aku kapan hari juga sudah nge-warning teman-teman. Jadi kalau pengen rumahnya lebih kelihatan tinggi meskipun ceilingnya nggak tinggi, itu furniture yang bisa ditinggikan. Contohnya dalam lemari ini, kalau misalkan kita lemarinya pendek terus atasnya ada sisa, itu memunculkan bias mata kita itu melihat bahwa ruangan ini pendek kayak gitu. Nah, kalau full sampai atas bisa kelihatan wih, tinggi, bisa kelihatan gede. Nah, salah satunya adalah lemari ini. Ini bisa kita buka, cuman contoh aja ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sebelah sini ada toilet buat make up. Masuk frame. Masuk frame. Nah ini sini buat make up bisa, buat kerja bisa, gitu ya. Warnanya pun yang mereka pilih interiornya juga tidak terlalu mencolok, gitu ya. Nggak ada yang mencolok sama sekali. Jadi seputar krem
hitam, terus warna-warna yang soft, warna-warna pastel lah. Di sini lebih kerasa pastelnya gitu ya. Nah, kenalan dulu lagi dengan istri aku gitu, nggak bercanda ya. Kira ini Lisa, tapi bukan Lisa karena nggak tahu itu siapa. Oke, nah di sini teman-teman, ini adalah kamar utamanya untuk tidur, ada bed. Untuk tidur ini ukurannya sekitar 160-an gitu ya. Ini size-nya queen. Terus yang bikin lucu lagi adalah, bikin gemes adalah ini bed head-nya gitu ya. Bukan multiplex biasa dan HPL, tapi ada puff-nya. Jadi kerasa empuk-empuk gitu loh, pengen tidur. Terus di depan kasurnya juga sudah ada backdrop yang siap kita taruh TV, PS ya, DVD kita bisa taruh sini. Kayak gitu. Oke, jadi ini adalah kamar utamanya teman-teman. Nah, yang paling berkesan lagi adalah kamar utama ini punya balkon teman-teman. Let's go, kita keluar. Kita lihat view-nya. Jadi kita pagi-pagi bangun ya, karena ini kan hadap utara. Jadi tetap dingin. Kalau ada baratnya sebelah sana. Nah, kalau kita bangun pagi-pagi pasti enak menghirup udara, apalagi depannya pohon. Tahu kan pohon itu kalau fotosintesis itu mengeluarkan apa? Jawabannya adalah apa, Bang? Mengeluarkan oksigen. Jadi pas gitu teman-teman ya, meskipun kita tinggi itu nggak sesek. Biasanya kan kalau kita di pegunungan kan banyak orang yang kerasa sesek karena tekanan udaranya tinggi, tapi meskipun kita tinggi tetap bisa kebantu sama pepohonan ini, jadi bisa ngasih subsidi oksigen lebih kayak gitu ya. Terus ini space balkonnya juga tidak terlalu sempit untuk ukuran rumah 6x15, tetap bisa kita kasih kursi, mau dikasih kayak rumputan sintetis masih bisa, masih oke. Terus karena ini nggak ada kanopinya teman-teman, otomatis nanti kalau hujan pasti ke sini, pasti ke balkon, area balkon ini. Tapi tenang aja, karena di setiap sudutnya ini sudah disediakan saluran pembuangannya, jadi nggak banjir di sini terus masuk ke dalam, nggak, santai aja. Ini sudah ada salurannya. Terus mereka pakai keramik yang sama seperti di teras, jadi kasar, nggak licin gitu ya. Gimana teman-teman kalau punya rumah, ini rumah kayak rumah ideal gitu ya, lingkungannya wapi, terus habis itu bangunannya oke, terus kamarnya juga banyak, gede-gede, terus row jalannya juga besar, banyak hijau-hijauan, kayak sehat banget buat kita dan keluarga. Jadi lokasi rumah ini, Grand Sunrise, itu ada di daerah Menganti teman-teman, dekat ke rumah sakit Eka Husada. Terus ke Pasar Menganti juga dekat, ke Surabaya Barat cuman 20-30 menit, ke PTC juga sekitar segituan, PTC National Hospital, terus G-Walk itu juga sekitar 20-30 menit. Dan di sini meskipun di depan kita itu mungkin 200-300 meter itu sudah jalan raya Menganti, tapi di sini teman-teman itu nggak bising, bahkan di depan rumah kita itu sudah nggak bising. Jadi kita dekat ke jalan raya, tapi ketika kita masuk ke area perumahan Grand Sunrise itu nggak bising teman-teman. Untuk harganya teman-teman, karena ini rumahnya lebih besar gitu ya, bangunannya juga lebih besar juga. Oh ya, bangunannya ini adalah 69, jadi luas tanahnya sama hubnya itu tadi 109 dan luas bangunannya itu 69 kayak gitu teman. Jadi lebih besar daripada klaster yang sebelumnya, tipe rumah yang sebelumnya, yaitu Ivory Deluxe. Ini Deluxe juga, Deluxe Hook. Ini harganya 1,3 M teman-teman. Mulai 1,3 M aja teman-teman bisa punya rumah se-comfy ini, senyaman ini, serapi ini gitu ya. Nilai investasinya juga besar karena ini perumahan yang dikembangkan oleh developer yang Ciamik Soro. Selain Amasta Living, mereka punya di Surabaya Timur, terus mereka juga punya di Surabaya Barat. Ada Grand Harvest, lebih ke barat dan selatan. Grand Harvest itu juga keren, hampir sama kayak gini, tapi mereka versinya lebih gede-gede ukuran rumahnya. Cicilan dari rumah ini sendiri adalah 9 jutaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau KPR pun juga bisa. Untuk harga segitu
sudah include apa aja sih? Yang pasti sudah include PPN, lalu IMB, terus instalasi listrik 3.500 dan juga airnya sudah PDAM teman-teman. Jadi untuk masalah instalasi air dan listrik, terus PPN, IMB sudah aman. Cuman kita nanti akan ada tambahan biaya untuk surat-surat dan pajak yang ditanggungkan masing-masing oleh pembeli dan oleh penjual atau developer. Oke, thank you teman-teman sudah nonton jalan-jalan kita, ngikutin jadi jalan-jalan hari ini. Ada 2 part ya, jangan lupa nonton part sebelumnya supaya nggak ketinggalan. Di tipe rumah yang Ivory, Grand Sunrise, Surabaya Barat, Menganti gitu ya. Thank you for watching, see you on our next video.